Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu 6 September 2020. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi Mbak Devi, kayaknya adik-adik di rumah nih masih pada lemes nih. Iya nih, kita ulang satu kali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita mulai sekolah minggu kita ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman Tuhan, mau buat aktivitas juga. Kalau begitu, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu, kami anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, sertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, gimana? Masih pada semangat kan? Gak boleh lemas-lemas, kalau memuji nama Tuhan Yesus harus semangat. Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Taat. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk, kumpulkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa
Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Gimana sikap doanya tadi? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di sini. Bapa, kami semua telah mengumpulkan persembahan kami pada hari ini yang berasal dari Engkau pula. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Anak-anak simak baik-baik ya cerita yang ibu sampaikan. Dan untuk papa mama mohon bimbingannya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui firman-Mu, mampukan kami melakukan tugas kami sebagai anak, sehingga kami adalah anak Tuhan yang setia dan taat akan didikan Tuhan, yang menjadikan kami anak-anak yang tangguh dan terlatih dalam menghadapi kesulitan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita kita pagi hari ini masih mengenai Musa. Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ketika keluar dari Mesir, bangsa Israel membayangkan tempat tujuan yang indah, perjalanan yang menyenangkan, dan segera sampai ke tujuan. Tujuan bangsa Israel mau kemana? Ada yang tahu nggak adik-adik? Bisa menjawab? Ya? Ada? Ada? Iya, betul sekali. Tujuan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian atau Kanaan. Sekarang kita lihat video perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian atau Kanaan. Anak-anak harus lihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Ini dia videonya. Setelah keluar dari tanah Mesir dan bebas dari kejaran pasukan Firaun, akhirnya Musa membawa orang-orang Israel ke padang pasir. Tuhan berada di depan mereka dalam wujud tiang awan yang sangat tinggi yang menyertai mereka pada siang hari. Tuhan juga menyertai mereka setiap malam dalam wujud tiang api yang sangat tinggi. Tuhan selalu menjaga mereka. Di siang hari, ketika tiang awan itu berhenti, orang-orang Israel berhenti juga, lalu mendirikan tenda mereka sampai awan itu bergerak lagi. Terkadang awan berhenti untuk waktu yang lama, lalu awan itu akan bergerak kembali. Lihat, awan itu bergerak, ikuti awan itu, kata seorang berteriak. Semua orang bergegas mengemas tempat tidur mereka dan menurunkan tenda mereka. Wah, itu adalah waktu yang sibuk bagi bangsa Israel. Tapi tenang, mereka tidak akan ketinggalan, karena tiang awan itu tidak akan berjalan terlalu cepat. Kehadiran Tuhan dalam wujud tiang awan hanya bergerak secepat orang tua dan anak-anak kecil bisa berjalan. Musa tahu bahwa Tuhan selalu bersama mereka dan akan membawa mereka dengan selamat ke tempat yang baru, yaitu tanah perjanjian. Wah, senang sekali ya bangsa Israel bisa merasakan
Tuhan tetap menyertai mereka siang dan malam, yaitu dalam wujud tiang awan dan tiang api. Wow, sungguh luar biasa ya anak-anak, penyertaan Tuhan yang sudah kita lihat tadi. Suatu tanda penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, yaitu tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tiang awan ini memberikan mereka keteduhan dari panas terik matahari di siang hari, dan di malam hari tiang awan ini nampak seperti api yang menghangatkan serta menerangi jalan bangsa Israel. Tiang awan ini juga memberikan bangsa Israel tuntunan mengenai kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Saat tiang awan itu turun di atas kemah suci, tiang awan itu akan diam selama yang dikehendaki Tuhan. Ada kalanya sehari, ada kalanya 2 hari, bahkan bisa lebih dari itu. Bisa sebulan atau lebih lama lagi. Dan selama itu bangsa Israel akan diam, tidak melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Begitu taat ya adik-adik bangsa Israel kepada Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu ada untuk menyatakan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi umatnya bangsa Israel. Nah, sekarang ini anak-anak tidak bisa melihat tiang awan dan tiang api. Akan tetapi percayalah bahwa setiap anak-anak selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan memimpin dan menuntun langkah anak-anak. Ada tanda tuntunan Tuhan yang jelas dan nyata, yaitu Alkitab. Dengan membaca Alkitab, anak-anak dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Pada video tadi masih ingat? Tiang awan memberikan bangsa Israel tuntunan mengenai kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Ingatlah bahwa ada saat untuk diam dan saat untuk bergerak. Saat diam, apa yang harus dilakukan anak-anak? Yang pertama, berdoa. Berdoa meminta petunjuk dari Tuhan untuk melakukan suatu rencana. Yang kedua, membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, anak-anak merenungkan dan berserah kepada pimpinan Tuhan. Saat bergerak, apa yang harus dilakukan? Saat bergerak, anak-anak harus mengikuti firman Tuhan melalui Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Yang pertama, taat kepada orang tua. Ibu taat kepada orang tua seperti apa? Taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat dan membantu papa, mama di rumah. Apa yang harus kita lakukan membantu papa, mama? Banyak sekali adik-adik. Bisa membantu mama papa membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur adik sendiri, merapikan mainan, menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Yang kedua, rajin belajar. Rajin belajar harus dong, karena apa? Anak-anak ibu pasti punya cita-cita.
Dengan punya cita-cita berarti kita harus semangat rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, mengasihi teman-teman. Mengasihi teman-teman harus anak-anak bisa lakukan, karena bisa membantu teman-teman, bisa membagi kasih kepada teman-teman. Ya, sekarang kita bisa mengambil pesan yang akan Ibu sampaikan. Pesan itu bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan anak-anak. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak sendirian. Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengar dan sudah kami mengerti, kami boleh untuk terus bisa berbagi kepada teman-teman kami, berbagi kepada orang tua kami. Ya Tuhan kami, kiranya kami selalu menjadi anak yang kuat, kami selalu menjadi anak yang tangguh, agar kami bisa mengalami, bisa mengikuti, bisa menjadi anak yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya semua berkat yang akan kami bisa berikan ini bisa kami terima sebagai panduan kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana? Barusan sudah mendengarkan firman Tuhan kan dari Ibu Christina Monica. Dimana firman Tuhan tadi menceritakan tentang ketaatan kita kepada Tuhan Yesus dan ketaatan kita kepada orang tua. Tadi Ibu Christine sudah menyebutkan beberapa contoh tentang ketaatan kepada orang tua. Ada berapa ya tadi contohnya? Nah, kalau yang menyimak tentang firman Tuhan barusan, pasti adik-adik tahu. Penerapan kita hari ini langsung ke penerapan tingkah laku yang langsung kita kerjakan aktivitas hari ini. Nah, contohnya dari yang sudah difirman tadi, lakukan dua ketaatan kita kepada orang tua. Itu dilakukan dua. Nah, buat papa mama mohon bantuannya. Dari dua penerapan tadi, satu boleh difoto dan dikirimkan ke grup. Baik adik-adik, terima kasih. Adik-adik, gimana? Tadi udah dengarkan ceritanya? Udah dengar firman Tuhan, udah buat aktivitas, udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Kita mau nyanyi lagu satu pujian lagi. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Seribu. Yuk bangkit berdiri. Terima kasih
ibadah sekolah minggu kita hari ini udah selesai ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat melaksanakan sekolah minggu kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, berkatilah kami terus, berikanlah kami kesehatan agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami selalu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oh iya, aktivitasnya yang hari ini jangan lupa difoto ya. Terus dikirim ke grup WA Jemaat. Terus setelah ini kita mau melihat hasil-hasil foto aktivitas adik-adik yang minggu kemarin. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah! Bye-bye!